Ya puji Tuhan, selamat pagi jemaat sekalian. Wow, suaranya cuman dari sini ya, ada 1000 orang ya. Selamat pagi jemaat JKM Mark Saron. Wow, luar biasa. Ya, bersyukur ya kita sudah sampai di bulan yang ke-9. Di mana di minggu ini ya adalah minggu yang ketiga. Dan kita tahu di minggu depan kita akan ada acara apa? Acara apa? Ulang tahun ya, ulang tahun gereja kita JKM Mark Saron yang ke-25. Dan kita percaya bahwa saat kita berbicara tentang gereja, itu bukan hanya terbatas atas bangunan ini ya. Bukan hanya terbatas atas keberadaan dari gedung ini. Tetapi saat kita berbicara tentang gereja, itu berbicara tentang diri kita. Dan minggu depan kita akan sama-sama turun. Kita akan sama-sama melakukan. Kita akan sama-sama melayani. Karena kita tahu sebagai jemaat, seharusnya kita menjadi berkat buat masyarakat di sekitar. Kenapa? Karena jemaat itu adalah gereja. Amin. Ya, jadi di minggu depan kita akan sama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-25. Ya, dan tema di bulan ini adalah upgrade. Atau peningkatan. Atau kenaikan. Dan judul sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah upgrade ingredients. Atau apa sih bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita bisa mengalami peningkatan. Apa sih bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita bisa mengalami kenaikan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sama-sama mau belajar pada pagi hari ini. Kita buka dulu ayat kita di 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Minggu lalu Ike menyampaikan bahwa dasar dari pertumbuhan itu adalah ada yang namanya apa? Hubungan. Dasar yang namanya dari pertumbuhan itu ada yang namanya hubungan atau keterikatan. Sebuah pohon bisa bertumbuh besar. Dan pohon itu bisa memberikan banyak manfaat bagi sekelilingnya. Itu karena pohon itu memiliki akar yang kuat. Kita tahu bahwa pohon yang tinggi ya, minggu lalu Ike memberikan sampel tentang satu pohon yang gede sekali, yang mungkin terbesar di dunia. Saya percaya akarnya gak cuma 1 meter. Akarnya gak cuma 1,5 meter, tapi akarnya mungkin sangat dalam. Kenapa? Karena di dalam setiap pertumbuhan atau peningkatan kita untuk menjadi kita lebih besar, lebih tinggi, dibutuhkan akar yang kuat. Dibutuhkan keterikatan yang kuat, dibutuhkan pengakaran yang lebih dalam. Dan saya percaya pada pagi hari ini di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita berbicara tentang yang namanya pertumbuhan, kalau kita berbicara tentang yang namanya peningkatan, kenaikan, promosi, semuanya itu akan terjadi ketika kita mau berakar pada tempat yang benar, yaitu kasih karunia Allah. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Allah dan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu adalah tempat yang benar, di mana kita saat kita mau memutuskan diri untuk kita berakar di dalam tempat yang benar, maka tahun ini kita akan sama-sama bisa merayakan upgrade, merasakan upgrade. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa bertumbuh di dalam kasih karunia itu berarti kita bertumbuh di dalam sumber dayanya Tuhan. Apa sih sumber dayanya Tuhan? Yaitu janjinya dan kekuatannya. Kasih karunia Allah adalah nutrisi yang terbaik untuk pertumbuhan kita. Kasih karunia Allah adalah nutrisi yang terbaik untuk pertumbuhan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin mengawali dengan ini.
Dan saat kita berakar di dalam pengenalan akan Allah, akan membuat kita semakin serupa dengan Dia. Dan ketika kita tahu bahwa tujuan dari upgrade, kalau kita tahu tujuan dari upgrade yang sebenarnya itu apa sih? Tujuan dari upgrade yang sebenarnya itu adalah kita semakin serupa dengan Dia. Ada keserupaan kita dengan Kristus. Dan pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa bukan pengetahuan tentang Tuhan yang membuat kita mengalami upgrade. Tetapi kehidupan bersama Tuhan yang akan membuat kita mengalami upgrade atau peningkatan. Amin. Upgrade ingredients atau bahan-bahan. Resepnya apa sih kita bisa mengalami upgrade pada pagi hari ini? Saat saya merenungkan ini ya, saya terbawa pada sebuah perenungan yang sederhana. Poin yang pertama pada saat kita bisa mengalami upgrade adalah honoring God. Atau kita menghormati Tuhan. Ini poin yang pertama. Wow, menghormati Tuhan. Saat kita berbicara tentang menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dimulai dari dalam hati kita dengan meletakkan Dia di atas segalanya. Allah adalah yang utama. Tuhan Yesus Kristus adalah tempat yang pertama. Dan saat kita bisa memposisikan Dia di atas segalanya, saya mengatakan bahwa kepatuhan akan menjadi suatu sukacita untuk dilakukan, bukan beban untuk dirasakan. Saat kita mau menghormati Tuhan, saat kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang seharusnya menjadi tempat pertama kita, akan membuat kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Kepatuhan akan menjadi suatu sukacita untuk kita lakukan, bukan beban untuk kita rasakan. Banyak orang yang mungkin merasa terbebani kalau kita punya rules gitu ya. Kok saya harus ini, saya harus itu, saya harus A, saya harus B. Saya nggak mau ngelakuin A deh, saya mau langsung B. Tetapi pada saat kita bisa meletakkan Tuhan, pada saat kita mau menghormati Tuhan, kepatuhan akan menjadi suatu sukacita untuk kita lakukan. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga, berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. That's it. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan mau yang pertama. Dan Tuhan tidak mau diduakan. Menghormati Tuhan seharusnya menjadi yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin sharing tentang sesuatu yang mungkin aplikatif, praktis. Ya. Sesuatu yang seharusnya ini kalau kita ingin mengalami upgrade, kita harus bisa melakukan. Kita harus bisa menghormati Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat ke-24. Matius 6 ayat ke-24 dikatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di dalam Matius ini berkata bahwa kita sudah tidak akan pernah bisa, tidak akan mungkin bisa kita mengabdi kepada dua Allah. Dan yang Tuhan mau adalah apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, tentu kita tahu ya pada pagi hari ini aplikatif dan praktis. Kita buka sama-sama ya. Saat kita berbicara tentang mamon, mamon di sini dikatakan adalah tentang sesuatu yang berhubungan dengan uang atau kekayaan atau harta. Kita buka lagi di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Honoring God. Kalau kita mau mengalami upgrade, kita harus menjadi orang yang mau untuk menghormati Tuhan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian.
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya perpuluhan. Apa sih perpuluhan itu? Kita tahu bahwa saat kita berbicara tentang 10% atau perpuluhan, perpuluhan itu sebenarnya bukan sekedar kita membayar sesuatu atas sebuah pelayanan yang baik. Oh, karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita, maka kita memberikan perpuluhan. Perpuluhan bukan sekedar kita membayar sesuatu atas sebuah pelayanan yang baik, tetapi sebuah tindakan bahwa kita menghormati Tuhan dan kita percaya pada Tuhan bahwa 90% yang ada pada kita diberkati dan diurapi Tuhan. Pagi hari ini ketika saya menyiapkan ini bukan suatu titipan dari gereja. Bukan sesuatu yang karena kita di minggu depan kita akan merayakan yang namanya ulang tahun gereja dan kemudian di minggu ini saya membicarakan ini. Tidak ada maksud untuk itu. Tetapi saya percaya bahwa pada saat saya merenungkan ini, prinsip yang sederhana. Kalau kita mau mengalami upgrade dan peningkatan dalam kehidupan kita, kita harus menghormati Tuhan. Dan poin yang pertama ini, pada saat kita mau menghormati Tuhan, saat kita mau memberikan perpuluhan. Perpuluhan bukan sekedar sesuatu pemberian di mana kita mendapatkan pelayanan atau servis yang baik, tetapi sebuah tindakan kita untuk menghormati Tuhan dan percaya bahwa 90% yang ada pada kita itu diberkati dan diurapi Tuhan. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita akan belajar sama-sama. Dan saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita ini bukan membayar perpuluhan. Sebenarnya ini kita bukan dalam tanda kutip memberi perpuluhan, tetapi kita mengembalikan apa yang seharusnya menjadi haknya Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Perpuluhan itu adalah haknya Tuhan. Dan hal ini yang saya alami secara pribadi saat kita berbicara, saat kita berkata bahwa aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi kita mengambil apa yang menjadi haknya. Apakah enggak ironis sekali ya itu ya? Saat kita berbicara, Tuhan saya mengasihi Engkau, tapi saya mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Maleakhi 3 ayat ke-8, kita mundur 2 pasal, Maleakhi 3 ayat 8. Tapi pagi hari ini saya buka dari ayat Alkitab dari terjemahan AYT, Alkitab yang terbuka. Maleakhi 3 ayat ke-8. Dikatakan demikian, dapatkah manusia merampok Allah, namun kamu sudah merampok aku? Akan tetapi kamu bertanya, bagaimana kami telah merampok engkau? Dalam hal persembahan, dalam hal persepuluhan dan persembahan. Di sini persepuluhan dan persembahan khusus. Wow, saat saya merenungkan ini ya, emang bisa ya kita merampok Tuhan? Memang bisa ya kita merampok Bapak kita yang di surga? Kemudian saya merenungkan lagi bahwa, loh, Tuhan Yesus kan gak butuh yang namanya uang. Tuhan Yesus tidak butuh segala sesuatu yang seperti itu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Lalu kenapa Tuhan menciptakan perpuluhan? Lalu kenapa Tuhan menginstruksikan untuk kita melakukan ini? Karena Dia mau kita menghormati Tuhan. Karena Dia mau kita menghormati Dia. Dan kalau Tuhan tidak membutuhkan uang kita, kalau Tuhan tidak membutuhkan ini, lalu apa yang dimaksud dengan merampok di sini? Coba kita renungkan sama-sama. Apa yang dimaksud dengan merampok di sini? Saya percaya bahwa yang dimaksud merampok di sini adalah apa? Kita mencuri kesempatan Tuhan untuk memberkati kita. Kita mencuri kesempatan Tuhan untuk memberkati kita. Dikatakan bahwa lebih baik
Kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan kita percaya ayat firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa di dalam 90% yang kau miliki ada penyertaan, ada pengurapan, ada perlindungan, ada terobosan. Amin. Kita mencuri kesempatan Tuhan untuk memberkati kita. Saat kita masih memegang erat. Dalam hal ini finance kita. Saat kita masih memegang erat finance kita. Dengan kencang-kencang. Sesungguhnya kita sedang membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Merampok Allah dikatakan di sini. Di tempat ini jemaat sekalian, saya lupa ya sudah sejak berapa lama tidak diedarkan kantong kolektor ya. Sudah cukup lama. Merupakan sebuah keputusan yang mungkin beberapa orang ada yang setuju, mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju. Namun sampai hari ini, gereja ini masih diberkati dan gereja ini masih berdiri. Kenapa? Karena kita percaya bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan yang akan mendatangkan berkat-berkat bagi gereja ini. Lalu ada pertanyaan lagi misalnya. Apakah kita semua di tempat ini sudah menghormati Tuhan dengan kita melakukan ini? Gak perlu dijawab, kita bisa jawab di dalam hati. Apakah kita semua di tempat ini sudah mau belajar untuk menghormati Tuhan dengan melakukan ini? Jawabannya adalah saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Tetapi yang saya tahu adalah kalau kita mau menghormati Tuhan, hormatilah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saat saya merenungkan ya, oh ya, di tempat ini tidak dibiasakan untuk mengedarkan kantong kolektor. Ya, salah nggak sih kalau kita mengedarkan kolektor? Nggak salah. Tetapi kita punya prinsip, kita punya pandangan yang lain bahwa pada saat kita memang mau memberi, perhatikan ini baik-baik. Memberi bukan karena kita diminta, memberi karena kita dirindukan. Amin. Saat kita punya kerinduan untuk memberi, nggak perlu kita mencari-cari kotaknya di mana, amplopnya di mana, nggak perlu. Kita bisa langsung tanya, aku mau memberi. Dan sekali lagi menghormati Tuhan di sini konteksnya adalah kita melakukan apa yang menjadi tugas kita. Saat Tuhan sudah mempercayakan kita kehidupan, saat Tuhan sudah mempercayakan kita berkat, di situ ada tanggung jawab kita untuk kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Memberi bukan karena diminta, tetapi memberi karena memang dirindukan. Karena Tuhan sendiri memberikan anaknya yang tunggal bukan karena diminta, tapi karena dirindukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Berbicara tentang persembahan Kain dan Habil ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dari Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di dalam Kejadian 4 ayat ketiga sampai dengan yang kelima ini, kalau kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, kalau kita merenungkan ini. Saat kita merenungkan tentang Kain dan Habil, saya percaya bukan karena persembahan Habil lebih baik. Ada yang mungkin berkata bahwa, oh Tuhan Yesus itu suka dengan lemak misalnya gitu. Tapi kalau kita benar-benar merenungkan firman ini, saya percaya bukan karena persembahan Habil lebih baik. Saya percaya persembahan Kain juga baik karena sebagian dari hasil tanahnya diberikan. Tetapi kenapa persembahan Habil diindahkan dan diterima oleh Tuhan? Karena dia menghormati Tuhan.
Karena Habil menghormati Tuhan. Maksudnya gimana? Habil tahu apa yang menjadi prioritasnya, yaitu Tuhan di atas segalanya. Kalau kita baca di sini ya, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Kalau kita lihat yang Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Maksudnya gimana? Habil menghormati Tuhan. Saat dia tahu kambing dombanya baru pertama kali mempunyai anak, yaitu anak yang sulung, langsung dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Kain di sini setelah beberapa waktu lamanya. Saya percaya ayat ini tidak ditulis sembarangan. Tapi pada saat kita merenungkan ini, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah apa? Kita menghormati Dia dan menjadikan Dia prioritas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Allah. Kita buka ayat yang selanjutnya. Ya, ini saya baca dari terjemahan bahasa Inggris ya. Ulangan 14 ayat ke-23 ya. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Nah, kalau kita mau belajar meletakkan Tuhan sebagai tempat yang pertama, ya ini. Saat kita mau melakukan perpuluhan, itu sebenarnya untuk mengajarkan kepada kita untuk menempatkan Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita. Dan menghormati Tuhan adalah resep kunci, bahan kunci di mana kita bisa mengalami upgrade. Amsal 3 ayat ke-9 sampai dengan yang ke-10. Amsal 3 ayat ke-9 sampai dengan 10. Dikatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pagi hari ini saya ingin menutup poin yang pertama dengan ini. Bukan karena kita memberi, kita diberkati. Bukan karena memberi kita berkelimpahan, tetapi karena kita menghormati Tuhan. Maksudnya gimana? Saat kita punya pandangan yang salah. Oh, berarti saya tak beri aja. Ada orang yang mungkin makan firman Tuhan ini dengan mentah-mentah. Oh, berarti kalau kayak gitu saya harus memberi. Yang terjadi apa di sini? Kita hanya menghormati pemberian kita. Kita hanya menghormati pemberian kita. Tidak menghormati Tuhan. Maksudnya gimana? Di dalam ayat ini Tuhan menyuruh kita untuk memberi, ya makanya kita memberi, kita hormati Tuhan. Kalau di dalam ayat ini Tuhan menyuruhnya kita adalah untuk mengasihi orang, ya kita mengasihi. Jadi saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa bukan karena kita memberi, kita menjadi berkelimpahan, tetapi karena kita menghormati Tuhan. Fit, saya sudah banyak memberi, bahkan semuanya habis-habisan. Tetapi apa yang terjadi? Saya berkekurangan. Nah, mungkin kita bisa cross check kembali. Tujuan dari kita memberi itu apa sih? Ingin menjadi kaya. Tujuan kita memberi apa sih? Supaya dilihat orang. Tujuan kita memberi apa sih? Supaya orang suka pada kita. Ini maksud saya. Bukan karena kita memberi, kita jadi berkelimpahan, tetapi karena kita menghormati Tuhan. Itu yang utama. Pada saat kita memberi dengan tangan kiri kita, tangan kanan kita tidak tahu. Jadi
pegang sama-sama pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, resep di mana kita bisa mengalami upgrade, yaitu adalah kita giving to others. Kita memberi kepada sesama kita. Lukas 6 ayat ke-38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ketika kita berbicara tentang upgrade atau peningkatan ya, seringkali kita merasa bahwa peningkatan itu, agar kita bisa mengalami peningkatan, kita simpan. Kita get. Kita ambil. Tetapi firman Tuhan sendiri yang berkata, mengajarkan kita pada pagi hari ini, upgrade atau peningkatan di dalam kehidupan kita bisa terjadi bukan dari apa yang kita kumpulkan atau kita peroleh. Tetapi upgrade, peningkatan itu bisa terjadi dari apa yang kita berikan. Apa yang mau untuk kita berikan dengan sukarela, dengan sukacita. Amsal 11 ayat ke-24 sampai dengan ke-25 dikatakan demikian. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Saya percaya tidak ada sekolah bisnis dimanapun di dunia ini yang cukup maju untuk mengajarkan prinsip ekonominya firman Tuhan. Di dalam hitungan matematikanya manusia mungkin 10 dikurangi 1 sama dengan berapa? 9. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Tetapi di dalam hitungan matematikanya kerajaan surga, di dalam hitungan kerajaan surga, 10 dikurangi 1 bisa jadi 900. Amin. Dan pagi hari ini saya bersyukur ya, saat saya melihat bahwa apa yang sudah diberikan jemaat, kemauan dan keinginan untuk memberi di dalam event berkat bagi masyarakat ini, untuk nominal subsidinya sudah terpenuhi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, nominal subsidinya sudah terpenuhi. Maksudnya gimana? Untuk kita gunakan itu sebagai subsidi paket sembako sudah terpenuhi. Dan donasi-donasi yang diberikan masih terus berdatangan untuk awal-awal dan segala macam. Dan saya percaya bahwa ini belum selesai. Kalau kita mau lebih lagi, kalau kita mau percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi berkat, ayo minggu depan kita dukung acara ini sama-sama. Subsidi sudah terpenuhi, tapi untuk eventnya, untuk acaranya, kita masih berdoa supaya bisa seminimum mungkin kita bisa mengeluarkan anggaran yang memang itu kas dari gereja. Dan saya percaya bahwa minggu depan semua kebutuhan akan terpenuhi. Kenapa? Karena Allah sendiri akan mencukupkan segala sesuatunya. Amin. Ketika kita menabur bukan karena kita ingin menjadi kaya, tetapi karena kita ingin menjadi saluran berkat. Dan ketahuilah bahwa menjadi saluran berkat merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Enak loh jadi saluran berkat. Berkatnya ngalir terus lewat kita. Kejadian 26 ayat ke-12 dikatakan, Kejadian 26 ayat ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa mulai memberi? Lalu bagaimana caranya kita bisa mulai menabur? Pagi hari ini saya ingin memberikan tips sederhana ya. Tips sederhananya adalah don't sacrifice your living. Do sacrifice your lifestyle. Don't sacrifice your living. Do sacrifice your lifestyle. Maksudnya gimana? Kalau kita sama-sama paham ya, seringkali yang membuat kita mungkin merasa kekurangan ya, sebenarnya ya, bukan karena kita harus memberi, tetapi gaya hidup kita. Coba kita renungkan sama-sama. Mana yang lebih besar dalam kehidupan kita, biaya hidup atau gaya hidup?
Yang lebih besar dalam kehidupan kita apa? Biaya hidup atau gaya hidup? Nah, pagi hari ini saya mengatakan bahwa don't sacrifice your living. Kalau kita mau belajar memberi, jangan kita mengorbankan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Tetapi korbankanlah apa yang menjadi lifestyle kita. Maksudnya gimana? Yang biasanya suka nongkrong mingguan di kafe, habisnya mungkin berapa uang yang dibuang di situ, dibayarkan di situ. Mungkin seminggu 4 kali dikurangi, seminggu 2 kali. Yang 2 kalinya digunakanlah itu untuk memberi, untuk menabur. Yang suka jajan itu yang ada di mana-mana ya, esnya, kemudian bobanya segala macam itu ya. Mungkin gak pernah absen di situ setiap minggu itu. Coba sekali-sekali absen di situ. Mungkin ada kumpulan, yang atau apa komunitas yang, kalau nongkrong selalu di situ. Coba sepakati sama-sama, oke minggu ini kita nggak usah nongkrong tapi biasanya kamu keluar berapa? Oh misalnya saya 30.000 sama. Oke yuk kumpulkan sama-sama kita berikan. Nah pada saat kita mau belajar untuk sacrifice apa yang menjadi lifestyle kita, sukanya jajan kopi misalnya, sebulan 10 kali gitu, jadi sebulan 4 kali, yang 6 kali itu dipakai untuk memberi. Dan saat kita mau sacrifice apa yang menjadi lifestyle kita, di situ kita punya kesempatan untuk kita bisa belajar memberi. Manusia seringkali berpikir bahwa kita mau memberi Tuhan dari sisa yang ada. Lalu bagaimana kalau tidak ada yang tersisa? Berarti kita nggak ngasih dong. Tetapi kalau kita ingin mengalami upgrade, yang benar-benar signifikan upgrade, berilah terlebih dahulu, baru kita hidup dari sisanya. Firman Tuhan ini tajam sekali, jemaat sekalian. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan oleh karena kasih-Nya, Dia akan memampukan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-45, dikatakan demikian. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Cara hidup jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Kenapa? Karena di dalam sacrificial giving, di dalam pemberian yang membutuhkan pengorbanan, di situ menyukakan hati Tuhan. Dan poin yang terakhir, kalau kita ingin mengalami upgrade ya, menghormati Tuhan, kemudian kita memberi, kita mau memberi. Dan yang poin yang terakhir adalah work harder and pray louder. Nah kalau kita mau mengalami peningkatan ya kita harus ngelakuin ini, kerja lebih keras dan berdoa lebih kencang. Work harder and pray louder, kerja lebih keras dan berdoa lebih kencang. Kita akan cepat saja ya, di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10a. Pengkhotbah 9 yang ke-10a dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Lakukan. Dan ramuan atau resep upgrade yang terakhir adalah dengan kita mau bekerja keras dan lebih keras lagi di dalam berdoa. Bahkan firman Tuhan sendiri yang berbicara bahwa hasil yang maksimal tidak bisa didapatkan dengan effort yang minimal. Amsal 14 ayat ke-23. Amsal 14 ayat ke-23. Saya baca dari versi mudah dibaca. Amsal 14 ayat ke-23. Jika orang bekerja keras, ia akan memperoleh banyak. Tetapi jika orang tidak melakukan apa-apa kecuali bicara, ia akan menjadi miskin. Kau bekerja dan bekerja. Berdoa dan berdoa. Work harder and pray louder. Dan kita percaya bahwa bekerja adalah cara yang diberikan Tuhan untuk memberkati kita. Bekerja adalah cara yang diberikan Tuhan untuk menyediakan mungkin tempat tinggal bagi kita. Untuk menyediakan pakaian yang kita pakai. Dan makanan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang yang kita kasihi. Untuk keluarga kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah pekerja pertama di bumi ini. Salah satu pekerjaan yang Tuhan lakukan adalah Dia menciptakan manusia yang serupa dengan Dia. Oleh sebab itu yang Tuhan mau adalah kita pun juga bekerja dan mengerjakan segala sesuatu di dalam keserupaan dengan Dia.
Dua ayat yang terakhir ya, di dalam Kejadian 2 ayat ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk berbicara. Untuk ngeliatin orang. Enggak ada orang yang lain ya, untuk ngeliatin binatang-binatang, enggak. Tetapi Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya ingin mengatakan, mengingatkan pada kita semua pada pagi hari ini. Work is a blessing, not a curse. Pekerjaan atau pekerja itu adalah sebuah berkat, bukan kutukan. Dan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita itu adalah untuk membawa kita upgrade. Di dalam pekerjaan kita yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu adalah untuk membawa kita upgrade atau naik pada tingkat yang Tuhan sudah rancangkan. Saat kita mendapatkan pekerjaan itu adalah berkat dari Tuhan. Tetapi untuk kita tetap berada di dalam pekerjaan, untuk kita tetap bekerja, untuk kita tetap mengusahakannya, itu butuh yang namanya tanggung jawab kita. Oleh sebab itu kita pada pagi hari ini ingin mengatakan sama-sama bahwa saat kita berseru pada Tuhan atas pekerjaan kita, pray louder ya, saat kita berseru pada Tuhan atas pekerjaan kita, Dia yang akan memberkati dan membuatnya menjadi berhasil. Akan terjadi peningkatan, akan terjadi yang namanya upgrade. Amin. Ayat yang terakhir sebelum saya tutup di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-17. Mazmur 90 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami supaya segala pekerjaan kami berhasil. Saya undang tim Praise and Worship buat naik. Saya suka sebuah quote yang disampaikan oleh seorang misionaris bernama David Livingstone. Quote-nya simple ya. Fear God and work hard. Takutlah akan Tuhan dan bekerjalah keras. Amin. Saat kita ingin mengalami upgrade atau peningkatan dalam kehidupan kita, 3 hal. Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus memberi kepada sesama. Dan yang ketiga adalah, ya kita harus bekerja lebih keras dan berdoa lebih keras. Amin. Tuhan Yesus memberkati.